Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan, yaitu di sini dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Akbar Ardiansyah dan 3 rekan saya lainnya yaitu Muhammad Afifuddin, Salsa Ramayani, dan juga Francisca Elsa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang SQL dan juga DDL. Untuk saya sendiri di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan SQL. Nah, di sini SQL adalah singkatan dari Structure Query Language. Didefinisikan oleh ISO International Standards Organization dan ANSI, dikenal dengan sebutan SQL 86. SQL merupakan bahasa baku non-procedural dan berorientasi himpunan. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Dengan SQL ini, kita dapat membuat basis data dan struktur tabel input, update, dan delete. Data dari tabel membuat query sederhana dan kompleks. SQL juga tersedia dalam banyak versi, yaitu Microsoft Access, DB2, MySQL Server, Oracle, SQL, dan Sybase, dan masih banyak juga yang lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai Exam. Exam adalah sebuah software web server yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs website pada server lokal. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai localhost exam, sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. Aplikasi ini bersifat open source dan bisa dioperasikan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Mac OS, dan Linux semula. Dan XAMPP dikembangkan pada tahun 2002 oleh Apache Friends, yakni sebuah komunitas yang mempromosikan web server Apache. Nama Exam sebenarnya mendeskripsikan program-program yang terdapat di dalamnya. Apa itu Exam? Huruf X pada Exam berarti aplikasi ini bisa digunakan cross-platform. Berikut mewakili Apache yang merupakan aplikasi web server bawaan Exam. Pengertian singkat DDL. DDL merupakan sebuah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah fungsi seperti contohnya membuat create, mengubah alter, menghapus drop, dan membuat struktur ataupun entitas objek pada suatu database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Muhammad Afifuddin akan melanjutkan materi teman saya. Instalasi SAP. Untuk memulai instalasi SAP, setelah Anda mendapatkan file master installer SAP, ikuti langkah berikut. 1. Lakukan double klik pada file. 2. Setelah dijalankan akan ditampilkan jendela seperti berikut. 3. Klik next untuk melanjutkan dan akan ditampilkan jendela seperti gambar 1.3. Untuk yang keempat, klik next untuk melanjutkan ke proses berikutnya dan akan ditampilkan jendela seperti gambar 1.4. Untuk yang kelima, klik next untuk melanjutkan ke langkah berikutnya akan ditampilkan seperti gambar 1.5. Untuk yang keenam, klik next untuk melakukan ke proses berikutnya dan akan ditampilkan jendela seperti 1.6. Yang ketujuh, klik next untuk memulai instalasi SAP dan akan ditampilkan jendela progres instalasi sebagai 1.7. Untuk yang ke-8, klik next untuk melanjutkan langkah berikut ditampilkan seperti gambar 1.8. Untuk yang ke-9, klik Allow Access untuk memberikan hak akses pada SAP dan klik Finish untuk menyelesaikan proses instalasi. 3. Menjalankan save untuk
Memulai menjalankan SAP dapat dilakukan dengan cara double klik ikon SAP atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan Windows Explorer. Kemudian jalankan file SAP, Ctrl X, dan akan ditampilkan jendela seperti gambar 1.10. Klik tombol Action Start pada modul App-C dan modul MySQL. Menjalankan PHP MyAdmin. Ketika Anda ingin menjalankan PHP MyAdmin, langkah pertama adalah buka browser, kemudian pada kotak address ketik http localhost phy myadmin. B. Untuk membuat database, klik New. Pada kotak create database, masukkan nama database dan akan dibuat, kemudian klik tombol create. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang pertama adalah create. Perintah create berfungsi untuk membuat objek baru, diantaranya digunakan untuk membuat database baru. Contoh penggunaannya, misalnya kita ingin membuat suatu database dengan nama toko, maka dengan menggunakan perintah DDL. Dan jika kalian ingin masuk ke database toko, kalian bisa menuliskan. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah tabel dengan nama karyawan, maka menggunakan perintah DDL create. Note: varchar adalah sebuah tipe data jenis string yang dapat menampung sebuah data dengan karakter alfabet A sampai Z. Primary key adalah file atau kolom utama dari suatu tabel yang tidak boleh diisi dengan data yang sama, yang harus memiliki karakter unik. Di atas saya menggunakan nick untuk primary key karena nick merupakan identitas yang berbeda pada setiap orang. Yang kedua ada alter, yaitu perintah alter ini berfungsi untuk memodifikasi atau merubah suatu struktur pada tabel yang sebelumnya telah dibuat. Di antaranya yang bisa dilakukan adalah menambahkan, menghapus, mengubah file kolom, mengubah nama tabel, dan bisa juga memberikan atribut pada file atau kolom. Perintah alter juga bisa digunakan untuk function Projector view, namun di sini saya hanya membahas perintah alter pada tabel saja. Contoh penggunaannya, misalnya saya ingin memodifikasi suatu tabel bernama barang melalui perintah DDL. Alter yang digunakan adalah menghapus file atau kolom, mengubah nama file atau kolom, dan note. add digunakan untuk opsi menambahkan sebuah objek, drop digunakan untuk opsi menghapus sebuah project, change digunakan untuk opsi mengubah rename. Yang ketiga ada drop. Perintah drop berfungsi untuk menghapus sebuah tabel maupun juga database. Fungsi index, predictor, trigger, dan view. Contoh penggunaannya adalah untuk menghapus database dan menghapus table. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.